Nah, dalam prosesnya saya menjadi guru penggerak itu awalnya Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat Tripod, sahabat Blast Pantry Podcast, perkenalkan saya Indah Novianti yang akan menemani sahabat Tripod kali ini. Kali ini kita akan berbincang dengan narasumber kita yaitu Ibu Niputu Wahyuni. Selamat datang di Tripod Ibu, bagaimana kabar Ibu hari ini? ya kabar saya baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu untuk hadir di Tripod kali ini. Ya. Perlu kita ketahui, bersama Ibu Niputu Wahyuni merupakan kepala sekolah baru di SMP Negeri Hindu 3 Belah Batu atau yang sering disebut Blast Pantry. Sebelumnya mohon maaf Ibu, bisa Ibu ceritakan sedikit mengenai perjalanan karir Ibu hingga menjadi kepala sekolah baru di Blast Pantry? Ya, terima kasih. Jadi perjalanan karir saya diawali oleh saya menjadi guru ya dulu di SMP Negeri 2 Gianyar namanya. Itu di daerah Bitre. Nah, di sana kebetulan saya menjadi seorang kepala lab. Kemudian masuk dalam proses saya menjadi kepala lab berprestasi dan melakukan pendidikan selama kurang lebih 1 bulan di Bandung. Nah, dalam prosesnya lagi di sana ketika saya menjadi kepala lab, saya berproses juga menjadi seorang guru berprestasi kebetulan pada saat itu. Dan setelah itu masuklah saya menjadi ada yang namanya program calon guru penggerak dulu itu ya. Jadi saya masuk ke dalam program Kemdikbud pada saat itu saya masuk ke angkatan kedua ya guru penggerak. Nah, dalam prosesnya saya menjadi guru penggerak itu awalnya tidak kepikiran saya menjadi kepala sekolah. Jadi kepikirannya adalah bagaimana saya dapat meningkatkan kualitas diri saya dalam berproses menjadi seorang guru supaya dapat mendidik anak menjadi lebih bermakna. Kebetulan saya suka berinovasi ya. Saya suka mencoba metode-metode pembelajaran dengan tujuan saya ingin membuat sebuah warna untuk anak didik saya dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi supaya tidak monoton lah pembelajarannya, supaya lebih menyenangkan. Jadi anak-anak lebih antusias dalam proses belajar mereka. Seperti itu. Nah, kemudian dalam perjalanan kemudian saya dilihat mungkin dalam proses itu oleh Dinas Pendidikan sehingga saya waktu itu mendapat panggilan untuk menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 4 Gianyar. Untuk diketahui SMP Negeri 4 Gianyar itu baru saja terbentuk di bulan Januari kemarin, bertepatan dengan saya ditunjuk, beda 1 hari sih dengan saya ditunjuk kemudian menjadi kepala sekolahnya. Ya, kemudian dalam prosesnya saya melakukan inovasi di sekolah baru tersebut. Tujuannya supaya sekolah tersebut dapat dilihat ya oleh dunia luar, terutamanya di Kabupaten Gianyar. Supaya dapat dilihat bahwa sekolah ini ada sekarang gitu, dan meskipun ini baru ini tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang lain. Nah, mungkin proses itu saya dilihat oleh pemerintah sehingga saya kemarin itu ditunjuk menjadi perwakilan kepala sekolah ya untuk menyampaikan praktek baik di tingkat nasional sebagai perwakilan Gianyar. Jadi saat itu kemungkinan juga ya dilihat ya proses saya, progres saya, kemudian inovasi saya dalam menjadi pimpinan di SMP Negeri 4 Gianyar, di mana dalam berproses tidak hanya 1-2 hal saja yang dapat saya lakukan, jadi ada banyak hal yang saya lakukan sehingga itu dilihat mungkin oleh pemerintah, dan saat terjadi regulasi saya akhirnya dipindahkan di sini. Ya, selain latar belakang saya sebagai guru penggerak ya, karena sekolah ini adalah sekolah penggerak dan untuk menggantikan kepala sekolah terdahulu haruslah dari calon guru penggerak yang menggantikannya seperti itu, dan itu mungkin kandidatnya adalah saya
Sehingga jadilah saya di sini sebagai kepala sekolah SMP Negeri Hindu 3 Labatuh yang baru menggantikan Pak Nuratno ya. Wah, luar biasa sekali ya perjalanan karirnya Ibu. Tentunya dalam perjalanan menjadi seorang kepala sekolah ini pasti ada rintangan-rintangan dong ya yang Ibu hadapi untuk menjadi seorang kepala sekolah. Bisa Ibu ceritakan sedikit kepada saya? Ya, benar sekali. Tantangannya bukan rintangan ya, tantangan ya. Saya melihat rintangan itu sebagai sebuah tantangan karena di sini saya harus berproses. Nah, dalam proses ini tantangan-tantangan itu saya menjadikan sebagai sebuah pecutan bagaimana saya membuat sekolah yang saya pimpin itu beda dari sekolah yang lain. Jadi dia seperti memiliki sesuatu yang khusus dari sekolah yang lain. Jadi meskipun sekolah kita di SMP Negeri 4 itu awalnya dia baru, tapi saya memiliki satu tujuan, saya harus memiliki ciri khas seperti itu. Kemudian saya dipindahkan ke sini pun saya melihat hal tersebut. Sekolah saya yang saya pimpin itu harus beda dari yang lain, harus memiliki ciri khas karena kita tidak bisa unggul dalam segala bidang, tapi kita bisa unggul dalam satu bidang. Ya, dan di sana dari keunggulan tersebut kita dapat dilihat seperti itu. Jadi tantangan ini menjadikan sebuah pecutan bagi saya untuk saya berinovasi bersama guru-guru saya di sini yang untuk kemajuan dari sekolah utamanya, kemajuan dari sekolah, kemudian kemajuan dari prestasi anak, dan tentunya tidak lepas dari karakter anak yang menjadi acuan saya di sini. Ya, karena di sini dalam perkembangan zamannya teknologi mungkin hanya perlu dipoles saja dalam prosesnya ya, tapi karakter anak itu tetaplah harus dipertahankan, utamanya karakter yang baik ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila atau P3 itu ya. Nah, di sana karakter anak itu menjadi titik penting ya, titik penting dalam suatu proses pembelajaran menjadi bermakna seperti itu. Sangat luar biasa ya Bu ya, karena menurut saya di usia Ibu yang masih muda saat ini, karir Ibu sudah sangat melesat di dunia pendidikan. Saya harap saya sendiri dan sahabat Tripod sekalian dapat mengikuti jejak Ibu Wahyuni. Nah Ibu, sekarang kita telah menginjak bulan November. Sama seperti bulan November sebelum-sebelumnya, para siswa dan guru akan merayakan yang namanya Hari Guru Nasional yang jatuh pada tanggal 25 November 2023. Menurut Ibu, apa pentingnya kita merayakan Hari Guru Nasional di sekolah? Ya, menurut saya sangat penting ya untuk perayaan tanggal 25 November ini. Kenapa? Karena kita harus awalnya ya guru itu merupakan seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi berjalan seiringnya waktu, guru tidak lagi merupakan seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Dia harus kita hargai dan dia harus kita pandang jasanya. Untuk apa? Untuk tetap untuk menghargai perjuangan dan pengorbanan beliau. Jadi seperti halnya masyarakat pada umumnya atau pekerjaan yang lainnya yang kita manusia perlu makan seperti itu ya misalnya. Ini pun guru itu merupakan suatu pekerjaan, dan jika seorang guru memandang guru itu adalah suatu pekerjaan, maka dia hanya memandang pekerjaan itu sebagai sesuatu yang harus dilakukan. Namun tentu saja adiknya melihat bagaimana guru dikelaskan, tidak hanya dia datang mengajar selesai ya. Kalau seperti itu yaitu pekerjaan. Tapi di sini guru juga mencintai pekerjaannya. Nah, proses mencintai di sini guru juga sebagai pendidik. Nah, pendidik inilah yang penting untuk kita semua sebagai seorang siswa utamanya. Ya, di mana kita ini itu yang sangat kita perlukan. Bagaimana guru dapat mendidik kita untuk menjadi lebih dewasa, lebih baik karakternya, dalam bersosialisasi lebih baik, dalam penerimaan pengetahuan juga lebih baik, dan tentunya kita siap untuk pergi atau terjun ke masyarakat di masa yang mendatang. Nah, disinilah pendidikan inilah kenapa sekolah itu menganjurkan anak supaya disiplin waktu, disiplin pakaian, disiplin rambut, disiplin lain sebagainya. Nah, itulah supaya nanti ketika kita masuk ke dunia masyarakat, itu kita tidak menjadi beban dari masyarakat itu sendiri, tapi kita berguna dan bermakna untuk masyarakat tersebut. Itulah yang pentingnya kita merayakan tanggal 25 November nanti sebagai perayaan terhadap guru, sebagai ucapan terima kasih kita terhadap guru atas apa yang
jasa-jasanya yang sudah dilakukan kepada kita, atas kasih sayangnya yang diberikan kepada kita, atas waktu yang tadi curahkan kepada kita, atas segala perasaan, segala pemikiran yang membuat kita menjadi lebih baik di masa mendatang. Seperti itu. Ya, benar sekali. Saya juga sependapat dengan apa yang Ibu katakan. Karena saya sebagai seorang siswa juga merasa bahwa Hari Guru Nasional ini penting untuk dirayakan. Karena apa? Hari Guru Nasional itu merupakan sebuah momen di mana siswa itu dapat menunjukkan rasa cinta mereka, rasa sayang mereka, Benar pengucapan terima kasih secara khusus kepada gurunya karena telah mendidik, memberikan ilmu dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Tentunya Ibu menjadi seorang guru sangat bangga ya karena profesinya sampai diperingati, diistimewakan. Benar sekali ya, itu menjadi sebuah kebanggaan ya. Karena kalau dulu guru tanpa tanda jasa, sekarang pun sebenarnya ketika guru diberikan jasa itu dilihat oleh orang lain menjadi sebuah momok. Sebagai momok itu dalam artian pisau bermata dua. Di satu sisi jasa itu menjadi kebanggaan bagi guru itu sendiri, tapi di sisi lain terkadang anggapan bahwa pahlawan tanpa tanda jasa itu masih melekat di pemikiran masyarakat. Nah itu makanya sekarang guru selain kita mendidik pengetahuan anak, mari kita juga mendidik karakter anak, sekaligus mendidik karakter orang tua juga dalam prosesnya mendidik anak. Seperti itu tujuan sekolah kita. Ya, benar sekali. Baik, akhir-akhir ini kita banyak melihat kejadian-kejadian yang berkaitan dengan dunia kependidikan. Misalnya, guru menghukum siswa maupun kejadian siswa yang berani melawan gurunya sendiri. Menurut Ibu, bagaimana pandangan Ibu melihat hal tersebut? Ya, menurut pandangan saya ini terjadi karena karakter anak itu sendiri. Ya, karakter anak itu bisa terjadi pertama karena didikan di rumah, kedua karena didikan dari lingkungan. Nah, disinilah kita dalam proses pembelajaran penting kita mengetahui dari mana anak itu berasal, keluarganya seperti apa, kemudian pekerjaan ayah ibunya seperti apa. Jadi penting untuk kita mengetahui. Kenapa? Karena dari sanalah muncul karakter-karakter yang dibawa anak. Ada peribahasa mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, ya seperti itu ya. Jadi biasanya anak itu tidak jauh perilakunya dari apa yang sudah dididik oleh orang tuanya. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara orang tua mendidik dan bagaimana cara anak bersosialisasi. Kadang ada anak yang pendidikan di rumah bagus, tapi dia ternyata sosialisasinya kurang bagus. Sehingga dia akan cenderung kan sosialisasi yang kurang bagus itu biasanya yang lebih cepat dipelajari daripada yang bagus. Nah, itu juga akan menjadi proses kita dalam pendidikan anak. Nah, sehingga muncullah di sini di sekolah ada namanya program sharing time sekolah ya. Sehari bersama orang tua siswa, di mana orang tua juga nanti ikut belajar dalam proses mendidik anak. Jadi kami di sini bekerja sama dengan Badan Perlindungan Anak dan Perempuan sekaligus bersama KPPAD Provinsi Bali. Dalam prosesnya kita belajar bagaimana cara merawat dan mendidik anak dengan baik dan benar agar memiliki karakter yang baik utamanya. Baik itu di sekolah ataupun di rumah ataupun di masyarakat seperti itu. Ya, itu solusi yang sangat luar biasa ya untuk merubah karakter siswa menjadi sementara lebih baik itu lagi. Ya, itu sangat luar biasa. Kemudian apa pesan-pesan Ibu terhadap para siswa maupun para guru, bahkan pesan terhadap penonton setia Tripod terkait kejadian-kejadian yang terjadi dalam dunia pendidikan akhir-akhir ini? Ya, untuk anak-anak sekalian ya, jangan sampai kita putus sekolah. Nah, itu yang paling penting. Jadi sekolah merupakan masa depan kita semua, di mana pendidikan sekarang sangat penting untuk kita menggapai masa depan, menggapai cita-cita yang diinginkan. Jadi pendidikan merupakan pintu kalian, seperti pintu Doraemon ya, kalian ingin kemana itu dimulai dari pendidikan. Begitu juga dengan guru, pendidikan itu adalah sangat penting untuk anak kita. Jadi penting juga untuk kita bagaimana menjadikan pendidikan itu menjadi bermakna dan menyenangkan bagi mereka semua. Jadilah hamba murid ya, dalam artian kita tidak berlutut kepada anak, tapi bagaimana kita memikirkan tentang kebaikan anak, kemudian memusatkan perhatian kita pada anak sehingga pendidikan itu memang menjadi atas dasar
kepentingan dari yang dimiliki oleh anak untuk masa depan mereka ketika mereka sudah dewasa nanti. Seperti itu. Ya, terima kasih, Bu. Selanjutnya, bisa Ibu berikan sepatah dua patah kata terkait dengan Hari Guru Nasional, Bu? Ya, guru merupakan pahlawan tanpa tanda jasa dalam hal dia tidak pernah meminta balasan atas apa yang sudah dia lakukan. Tapi penting bagi kita untuk berterima kasih atas apa yang sudah mereka berikan kepada kita untuk menjadikan kita seperti hari ini sekarang. Ya, jadi saya harap anak-anak sekalian dapat menghargai ya seorang guru dengan baik, ya dengan sopan seperti itu. Jadi jangan sampai kita menghina profesi guru anak-anak ya. Jadi guru itu sangat luar biasa sekali bagaimana dia dapat dengan sabar mendidik kalian yang nakal misalnya, yang masih perlu pendidikan di sekolah yang tidak didapatkan di rumah seperti itu. Jadi sangat penting untuk anak-anak tetap bersekolah, kemudian sangat penting untuk guru sebagai pendidik dalam prosesnya mendidik kita anak-anak sebagai masa depan bangsa seperti itu. Ya, baik Ibu, senang sekali saya dapat berbincang dengan Ibu kali ini. Namun apa daya, waktu tidak memungkinkan. Ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Ibu di Tripod kali ini. Terima kasih. Oke, sahabat Tripod, mari kita bersama-sama memaknai Hari Guru Nasional ini dengan lebih memahami persoalan dalam dunia pendidikan. Cintai dan dukung terus para guru yang berjuang mencerdaskan anak-anak bangsa Indonesia. Akhirnya, saya pamit undur diri. Kita berjumpa lagi pada edisi Tripod selanjutnya. Terima kasih dan saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.